Ya biasanya ciri-ciri begini yang review tuh si Mamang. Tapi karena yang ini agak spesial, kami sendiri yang review mobil. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah Cherry. Cherry. Kami selalu teringat akan buah-buahan ketika mendengarnya. Padahal Cherry dulu pada tahun 2000-an awal sudah muncul di Indonesia sebagai nama mobil. Itu juga kalau Anda ingat atau kalau Anda sudah lahir. Yes, ada Cherry QQ. Untuk yang crossovernya ada Cherry Tiggo 2. Ini mirip seperti Grand Vitara. Namun sayang, Cherry tidak bertahan lama di tahun 2000-an ini karena kurang bersaing antara fitur dan stigma mobil China. Namun akhirnya Cherry kembali lagi ke Indonesia dengan membawa varian-varian baru mereka seperti seri Omoda dan tidak ketinggalan seri Tiggo juga. Tiggo bukan lanjutan dari Duo. Nah, Tiggo dulu bukanlah Tiggo yang sekarang. Tiggo yang sekarang sudah banyak jenisnya, mulai dari yang besar, menengah, dan yang kecil. Ya, Anda bisa nonton video-video kami yang membahas Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro, dan pada video ini adalah versi entry levelnya atau versi murahnya dari suatu Cherry Tiggo series. Yes, Cherry Tiggo 5X. Apa itu Cherry Tiggo 5X? Di China sebenarnya merupakan Tiggo entry level yang sudah lahir sejak tahun 2014. Dengan bentuk yang seperti ini. Suatu crossover subcompact dari Cherry dengan varian mesin yang lumayan banyak di sana. 1500cc naturally aspirated, 1500cc turbo, 1500cc hybrid, dan 2000cc naturally aspirated. Dan ini satu lagi, full electric juga ada. Kemudian bagaimana dengan versi Indonesianya? Hanya ada satu pilihan mesin, yaitu 1500cc naturally aspirated. Dan yang versi Indonesia merupakan versi facelift Cherry Tiggo 5X yang terjadi pada tahun 2019. Kami penasaran, sebaik apa versi murahnya Tiggo series ini. Lanjut ke reviewnya. Oke, kita bahas eksteriornya. Eksteriornya ini bentuk mukanya cenderung ke arah biasa saja, belakangnya biasa saja, bentuk keseluruhannya semuanya biasa-biasa saja. Tapi yang tidak biasa itu ada pada dot-dot ini, ya tidak biasa di Cherry begini pakai dot seperti ini. Kadang melihatnya tuh kayak gimana ya, gatel gitu loh. Apa tuh, ada fobia-fobia yang beginian nih? Namanya apa ya? Kalau kami punya mobil ini, kami ganti grillnya. Walaupun sebenarnya grillnya ini keren. Kerennya tuh adalah dari yang luar, ini diamond-diamond yang luar sama yang dalam itu lebih kecil yang dalam. Jadi ada kayak 3D effect gitu, cuma nggak terlalu banyak buat kami. Lampunya LED. Velgnya kecil, ini kami suka velg kecil. Karena sudah pasti lebih nyaman. Ini velgnya 16 inch dengan ban 215 dan tebal 65. Jadi lebih nyaman. Rem depan disc, rem belakang juga disc. Keren sekali. Sekarang panjang totalnya berapa? Ini ukurannya 4318 mm. Nah, sementara wheelbase-nya 2630 mm. Ukuran pas buat di Indonesia, khususnya di Jakarta. Mesinnya sekarang. Ini kap mesin berat banget. 1500cc, 4 silinder, tenaganya 111 horsepower dengan torsi maksimal 138 Nm, menyalurkan tenaganya ke roda depan. Secara angka-angka itu biasa-biasa saja, jadi nggak terlalu spesial di bagian itunya. Secara kehematan, nanti kita coba. Nah, ini belakang dan sisi sampingnya itu agak-agak ada miripnya sama Kia Sonet. Belum pakai titit-titit gitu ya, titit-titit. Bagasi belakangnya lumayan lega, di bawah juga masih ada space untuk ban serep. Nah, ini agak-agak lumayan space saver ban serepnya. Terus toolkit segala macam dongker ada di tengahnya. Ini ada pembatas, terus kalau kita lipat ini, kita bisa rata lantai. Tidak rata lantai, tinggi sekali bagian joknya. Heran. Nah, ini jok belakangnya itu unik. Ini tempat duduknya tuh panjang, jadi menyangga paha sampai ujung. Namun sebenarnya kurang menyangga-nyangga amat karena ini akan agak rata. Jadi tetap aja yang sini nggak kena bagian depannya ini. Cuma gede aja gitu. Gede memberikan justru kesan sempit. Jadi dari sini ke sini tuh berdekatan. Andai ini agak tebel dikit, nah itu pasti lebih enak. Walaupun sebenarnya ini nggak sempit. Jarak dengkul dengan jok depan itu masih lumayan. Ada celah. Kaki masih bisa masuk. Headroomnya masih lumayan. Ada armrest
dengan 2 buah cup holder. Ini masih oke. Ruangan di sini dan duduknya juga lumayan lah. Senderan juga nggak terlalu tegak. Lumayan duduknya. Cuma ini memang agak gedean tuh kalau mau naikin dikit ya. Pasti jauh lebih enak. Tergantung tinggi orangnya sebenarnya yang duduk sih. Anyway, di tengah sini nggak dapat headrest walaupun dapat seat belt 3 titik buat di tengah. Ini kenapa nggak dapat headrest ya? Kantong-kantong pintu lumayan, bisa naruh botol. Ini lega kantongnya juga. Di bawah ini bisa naruh sesuatu juga. Ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup. Ini blower jadi satu blower depan. Terus ada kesan-kesan kemewahan gitu. Ini ada lapis kulitnya, ada merahnya juga. Masih oke gitu di belakang sini. Mengingat harganya hanya murah. Harganya itu tidak sampai 300 juta ya. Dan Anda mendapatkan banyak hal di sini. Ini video ini tidak berbayar. Yang mengatakan sejujurnya dapat banyak hal. Dapat adaptive cruise control, ya, dapat Apple CarPlay walaupun pakai kabel. Kami suka juga pakai kabel. Terus dapat sunroof. Dapat AC dual zone. Nggak dual zone, ini bohong. Tombolnya jadi 2 kanan kiri tapi nggak dual zone aslinya. Dapat rem tangan jari dengan auto hold. Dan dapat suspensi yang nyaman, tapi nanti urusan suspensi. Oke, ini dashboard juga ada lapisan kulit-kulit dengan aksen merahnya juga. Layar nggak terlalu besar-besar amat, tapi ini cukup besar dengan Apple CarPlay. Kalau dicolok juga bisa full layar, full screen Apple CarPlay-nya. Ini juga responnya tuh lumayan cepat. Ya, ada merek Cina lain yang responnya tuh agak-agak lambat kalau dipencet. Ini respon tuh lumayan cepat. Nah, dapat apa lagi? Fitur-fitur safety yang luar biasa di sini. Ada lane departure warning yang sensitivity bisa diatur. Steering mode-nya, setirnya tuh bisa diatur mau comfort atau mau sport. Keberatannya tuh bisa diatur. Ada BSD, blind spot. D-nya apa? Nggak dikasih tahu. Ada distance warning system, ini ngasih tahu kalau mobil kedeketan. Dapat AEB, anti nabrak. Dapat RCW, ini dia mendetek traffic dari belakang, ya, kalau mendekat. Itu bisa ditumbur dari belakang katanya. Pre-collision warning. Dan ACC itu adaptive cruise control, yang jaraknya juga bisa diatur. Nanti akan kita coba. Ini fitur-fitur safety-nya banyak, kaya akan fitur-fitur safety, dan respon ininya tuh cepat. Nah, ini ada tombol fisik juga untuk volume, hazard, tentunya home button. Oh iya, ini lupa bilang, dapat kamera 360. Tuh, pintunya kebuka, dia showing kebuka gini lucunya. Ada tombol-tombol sentuh juga untuk urusan AC. Kami tidak suka tombol sentuh, tapi ini bisa pilihannya kalau kita mau buka menu AC, tinggal digeser dari atas ke bawah gini. Salah, dari bawah ke atas. Enggak dong. Nah, dari atas ke bawah bener. AC bisa diatur langsung dari layar juga. Shifter biasa-biasa saja, tapi ini bisa di manual modin. Plusnya ke depan tapi nggak apa-apa lah, lumayan. Ini ada tempat naruh handphone, kita bisa buat naruh kunci. Rem tangan jari, auto hold. Ini sayangnya tidak ada wireless chargingnya. Setir flat bottom, jempol kanan untuk urusan audio, jempol kiri untuk urusan MID dan adaptive cruise control. Adaptive cruise control emang tidak bisa nyetirin setirnya, dia hanya ngatur gas remnya aja. Tapi itu sudah cukup sekali. Kenapa? Karena kalau bisa mengatur setir juga, itu dia akan minta pegang sekali-sekali. Nggak sekali-sekali sih, 5 detik sekali. Bosen juga, mendingan setirin aja langsung ya kan. Nih, kelengkapannya ada lagi di headlampnya auto juga. Wipernya auto juga. Ini nggak full layar amat, tapi lumayan. Ada manual leveling headlamp, hill descent control, terus nyala matikan traction control. Jendelanya semua sisi itu auto up and down. Untuk mobil seharga ini luar biasa. Sunroof yang bisa dibuka begini jadi moonroof, terus bisa tilting aja nggak sih? Tilting loh. Nah, bisa tilting aja, bisa dibuka habis juga buat kampanye untuk caleg yang kurus. Oke, praktisan kantong pintu lumayan lega, bisa naruh botol enak, lega. Nah, ini tadi tempat handphone lagi, kayaknya harusnya ada option wireless charger di sini. Cup holder 2, kecil-kecil. Konsol tengah lumayan. Cuma ini bisa diangkat nggak sih? Oh, bisa digeser. Depan belakang tuh, ya. Nah, ini ternyata cool box juga. Jadi bisa mendinginkan STNK kalau naruh STNK sini, siapa tahu lebih murah pajaknya kan.
bisa dibuka tutup tuh. Ini naruh minuman dingin bisa di sini. Lacinya soft opening. Lumayan lega. Oke, saatnya kita coba jalan mobil ini. First impression nyetir ini, wah nggak ada yang ngeliatin. Orang di jalan nggak ada yang ngeliatin. Bentuk luarnya memang nggak terlalu spesial dan mengingatkan sama Tigo yang lain. Tapi yang extraordinary adalah di dalamnya rasa nyetirnya. Kekedapannya surprisingly untuk mobil di bawah 300 juta ini oke sekali. Dan ban Cinanya ini surprisingly di kecepatan 80 ini road noise-nya juga lumayan oke. Kita masih bisa ngomong begini nih. Ya, terus suspensinya tuh ternyata ya luar biasa. Mobil di bawah 300 juta loh. Mobil di bawah 300 juta, rasa suspensinya itu mungkin bisa dibilang di atas 300 juta. Mainnya tuh mature, enak gitu loh. Seperti apa ya? Baru meng-hire manajer yang sudah berpengalaman gitu. Mature. Untuk goncangan halusnya, gelombang halusnya itu memang lebih agak terasa, cuma nggak parah. Untuk gelombang yang besarnya tuh empuknya enak. Ayunannya tuh enak suspensinya. Jadi kami surprise sekali mengenai suspensi. Visibility juga enak. Kami setel jok kami itu yang paling rendah duduknya ya. Nah, dan lihatnya tuh masih benar-benar enak. Dashboardnya masih terasa di bawah. Kap mesinnya kita masih bisa ngelihat ada gundukan di tengah sedikit. Spion rasanya gede banget sih. Rasanya jadi kayak blind spot dibaliknya, tapi masih oke. Bisa terang juga dalamnya walaupun sunroofnya tidak besar. Posisi nyetirnya lumayan oke juga untuk ukuran mobil Cina. Ini oke loh. Beneran oke. Jadi first impression nyetirnya itu enak. Surprisingly. Yes. Dan dari tadi kami nyetir di tol ini pakai sistem ADAS-nya. Sistem ADAS-nya itu hanya dia cruise control yang adaptive cruise control aja, tidak ada lane keeping-nya. Yang sebenarnya tidak apa-apa. Kenapa kami bilang tidak apa-apa? Kalau misalnya sudah ada lane keeping-nya, itu sekitar 5-10 detik sekali setirnya akan minta dipegang. Bukan minta dipegang aja, tapi minta digodekin gitu loh. Nah, dengan adanya ini kita tetap nyetir aja biasa. Cuma kaki tuh nggak sibuk gas rem, gas rem. Nggak, dia yang mikirin jaraknya. Namun sebenarnya jarak yang di setel sama Chery ini agak kedekatan daripada kebutuhan kita di Indonesia. Bukan kedekatan, kejauhan. Tapi keren loh, ini kalau kita gini, ini ada jaraknya tuh. 29 meter. Dari kanan jaraknya nanti hilang. Dan kalau nggak mau pakai ADAS, modelnya mau pakai speed limit aja nih, bisa kita oper ke speed limit. Jadi kita ngegas itu nggak bisa ngelebihin speed limitnya. Terus kalau nyetir di atas sejam, nggak tahu deh bisa di set apa enggak. Ini nyetir di atas sejam tuh ada gambar kopi, jadinya suruh istirahat ya. Cuma karena ini mobil ini lumayan oke dan enak, dan kita dari tadi pakai ADAS terus, jadi nggak ada capek-capeknya nyetir sama sekali. Nah, ada Apple CarPlay, dan Apple CarPlay-nya ini layarnya kan besar tuh, petanya full tuh. Jadi kemungkinan nyasarnya jadi kecil. Dan kemewahan rasa megangnya, sebenarnya ini lapis kulit ya setirnya. Cuma lapis kulitnya tuh nggak terasa kulit yang mahal gitu, jadi biasa-biasa saja. Cuma daripada nggak lapis kulit, ya mendingan lapis kulit. Jadi ada beberapa mobil asal Tiongkok punya masalah pada tanjakan, katanya loh. Nah, kami tidak tahu masalah apa, karena mungkin baru awal-awal belajar bikin gearbox, sehingga tidak menemukan komposisi yang pas antara torsi maksimal dengan RPM, terus nanjak ke seberapa, macet tanjakannya. Semua orang memilih untuk mencoba menanjak ternyata. Nah, ini pada mobil ini kita coba tanjakannya seberapa berat. Ya, karena memang waktu itu ada mobil yang tidak bisa, yang diklaim tidak bisa nanjak, sebenarnya bisa nanjak. Cuma perlu digaspol. Kalau ini kita coba, apakah perlu digaspol juga apa enggak. Sebenarnya tanjakan ini tidak terjal-terjal amat, cuma memang mencari tanjakan yang terjal di Jakarta tuh agak-agak susah ya kan. Dan ini di sekitaran sini termasuk yang terjal juga. Ya nggak harus patang berhenti. Oh, aman banget.
aman banget karena begitu digas mobil ini tuh RPM-nya langsung jauh lebih tinggi gitu loh. Jadi kayak ada torque converter yang ngelonggarin dulu, RPM-nya naik baru dia engage pelan-pelan. Tapi sebenarnya itu malah bikin nggak enak ya kalau belum terbiasa nyetir mobil ini. Jadi ini mobil seperti gasnya tuh sensitif, dicolek dikit langsung melaju gitu. Mungkin kalau Anda familiar dengan mobil apa ya? Ini jadi kayak mirip sensitif gasnya tuh kayak Toyota Yaris Bapau. Itu dicolek dikit gasnya, gitu nggak asik. Tapi kalau sudah terbiasa pasti yang nginjek gasnya dikit-dikit aja. Ini gas dikit langsung melaju. Agak-agak beda deh sama mobil pada umumnya ya kayak Yaris Bapau gitu. Overall, mengenai Chery Tiggo 5X merupakan mobil yang menarik untuk dipakai sehari-hari. Ya memang bukan crossover yang terbaik, namun apabila dilihat dari fiturnya, harganya, bentuknya, Chery Tiggo 5X ini merupakan salah satu crossover yang tidak perlu berpikir untuk dipakai. Karena mobilnya user-friendly, cepat dikenali, dan sepertinya kami cukup impress dengan mobil yang satu ini. Mengenai harganya, Chery Tiggo 5X ini ada dua tipe. Untuk yang versi paling murahnya yaitu 5X Classic bisa dibeli dengan harga 269 juta saja. Dan yang seperti yang Anda lihat pada video ini yaitu versi Champion bisa dibeli dengan harga 299 juta rupiah saja. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komentar di bawah. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mau mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.